tidur lagi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat ini secara percuma. Yang mana bayaran daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bukanlah uang, melainkan adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan kita, lalu kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan totalitas. Ayuhal jamaah, kita insya Allah pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir daripada Al-Quran, masuk kepada tafsir juz yang ke-12, yang mana ini dimulai dari surat Hud ayat ke-6 sampai dengan surat Yusuf ayat ke-52. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Hud dengan kisah Nabiullah dan Rasulullah yang pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabiullah Nuh diutus kepada kaum yang mereka adalah orang-orang yang pertama melakukan kesyirikan di muka bumi. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus rasulnya kepada mereka untuk mengajak mereka kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini disebutkan bahwasanya kebanyakan pengikut para nabi adalah orang yang dianggap remeh dan rendah oleh manusia. Sebagaimana pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala al-mala'u alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir dari min qaumihi, dari kaum Nabi Nuh, ma naraka illa basyaran mithlana. Di awal mereka meremehkan Nabi Nuh dengan mengatakan bahwasanya menurut kami kamu itu orang seperti kami. Kamu itu tidak ada bedanya dengan kami. Ya, meskipun dari segi fisik betullah bahwasanya Nabi Nuh adalah manusia biasa. Namun yang mereka maksud itu bukanlah dari segi fisiknya, melainkan mereka mengingkari kenabian dan juga kerasulan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian kemudian Allah melanjutkan, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka itu adalah orang-orang yang hina dina, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang yang dianggap remeh dan rendah di kalangan manusia. Kemudian pada ayat yang ke-32 Allah di sini bercerita tentang kaumnya Nabi Nuh, tentang kaumnya Nabi Nuh setelah sekian lama mereka didakwahi oleh Nabi Nuh. Dikatakan bahwasanya usia dakwah Nabi Nuh adalah 950 tahun. Ya, ini bukan usia Nabi Nuh, melainkan usia dakwahnya. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ya, selama 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50. Ini adalah usia dakwah. Sedangkan usia hidupnya Nabi Nuh itu jauh lebih lama lagi. Karena Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya tentunya melalui proses dan seterusnya, yang mana bahkan setelah Nabiullah Nuh diperintahkan di akhir nanti diperintahkan untuk membangun kapal dan kemudian menyelamatkan diri bersama dengan orang-orang yang beriman di atas kapal. Setelah itu Nabi Nuh beserta kaumnya masih menempuh perjalanan hidup yang baru sebagai manusia yang tersisa yang tidak termakan oleh air bah ketika itu. Kemudian kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-32, kaum Nabi Nuh yang terkenal akan kesombongan mereka. Setelah mereka melakukan penyimpangan, apa penyimpangan yang mereka lakukan? Yaitu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru menantang Nabi Nuh agar diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-32 Allah taala bercerita, qalu, mereka berkata, ya Nuh qad jadaltana, wahai Nuh,
engkau telah lama sekali berdiskusi dengan kami. Engkau telah lama sekali berdebat dengan kami. Fa'aktsarta jidalana, dan udah terlalu banyak diskusi kita. Fa'tina bima ta'iduna. Ya udah, datangkan segera apa yang kamu janjikan. Datangkan segera ancaman yang selama ini kamu bawa, yaitu azab Allah. Ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau kamu benar-benar orang yang jujur. Ini adalah kata-kata kekufuran. Seolah-olah mereka berkata, seolah-olah mereka berkata, kamu itu bukan nabi, kamu itu bukan rasul, kamu itu bukan siapa-siapa. Dan mereka menganggap bahwasanya Nabi Nuh itu berdusta. Jadi mereka mengatakan, kalau kamu memang benar-benar nabi, coba mana azabnya. Kata mereka seperti itu. Lantas kemudian, sebagaimana pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nuh bahwasanya sudah selesai waktunya berdakwah. Maksudnya apa? Udah, setelah ini tidak akan ada lagi yang akan beriman kepada. Padahal kalau dalam hal ini, dalam situasi ini, Nabi Allah melihat di antara orang-orang yang tidak beriman di sini, termasuk di antaranya adalah anak-anaknya. Ada beberapa anaknya. Namun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tetap mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, wa uhiya ila Nuhin, kami wahyukan kepada Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak, setelah ini, setelah orang-orang yang beriman ini, tidak akan ada lagi orang yang beriman kepadamu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Nuh untuk membuat kapal, untuk membuat bahtera, wasna'il fulk, buatlah kapal bi'ayunina wa wahyina, dengan pengawasanku, ya, dengan pengawasan kami dan juga petunjuk dari kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tukhatibni fil ladina zalamu. Sudah tidak perlu kalian janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Maksudnya apa? Udah, setelah ini mereka tidak akan beriman. Kemudian pada ayat yang ke-40 Allah taala memerintahkan hatta idza jaa amruna, ketika datang waktunya azab kami untuk turun, apa? Wa farat tanur, ketika itu dapur sudah mulai memancarkan airnya. Qul nahmil fiha min, untuk memasukkan setiap pasang daripada setiap makhluk hidup berupa sepasang berpasang-pasangan, ya. Setiap makhluk hidup berpasang-pasangan ini maksudnya adalah selain manusia. Dan Nabiullah Nuh diperintahkan untuk memasukkan semua orang yang beriman ke dalam kapal, lalu diperintahkan untuk memasukkan setiap makhluk atau setiap hewan berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu membuat bumi ini tergenang air seluruhnya. Seluruhnya. Tidak ada daratan yang tersisa. Ya. Tidak ada daratan yang tersisa. Dan bahkan sebagaimana dalam ayat ke-40, ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satu daratan pun tempat manusia berpijak, sehingga kala itu tidak ada yang dapat menyelamatkan orang yang tergenang di dalam air bah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Maka di ayat sebelumnya, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal, yang mana kemudian air bah tersebut atau kapal tersebut berlayar membawa mereka ke dalam gelombang air laksana gunung-gunung. Maksudnya saking besarnya gelombang tersebut. Maka kemudian fanada Nuhun ibnahu, lantas kemudian Nabi Nuh menyeru anaknya. Fanada Nuhun ibnahu, na'am, wa kana fi ma'zil ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, yang mana kala itu putra Nabi Nuh ada di tempat yang sangat jauh sekali. Lalu Nabi Nuh berkata, wahai anakku, naik sini ke kapal bersama kami, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ya, jangan kau bersama orang-orang kafir. Betapa beratnya cobaan di sini Nabi Nuh. Setelah 950 tahun beliau berdakwah, ternyata di antara orang yang enggan untuk beriman kepadanya dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah putranya sendiri. Dan ketika di akhir, bahkan di detik-detik terakhir, ketika Nabi Nuh minta anaknya, ayo ikut bapak ke kapal, jangan sama orang-orang kafir, nanti binasa. Maka apa kata anaknya Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke tempat
ke sebuah gunung yang paling tinggi untuk apa? Untuk yang dapat melindungiku dari air bah. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, tidak ada yang mendapat melindungi atau yang tidak ada yang dapat berlindung dari siksaan Allah pada hari ini, melainkan yang tidak ada yang dapat melindungi kita dari siksaan Allah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Maka kemudian gelombang tersebut menjadi penghalang di antara keduanya. Maka kemudian anaknya Nabi Nuh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Yang mana poin terakhir dari kisah Nabi Nuh adalah bahwasanya azab akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ingat, ini ancaman. Ini adalah ancaman, bukan vonis. Vonis itu berlaku ketika seseorang wafat dalam keadaan zalim atau ketika dia sudah waktunya setelah berbuat kesyirikan, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa mereka dan mereka diadab, ya. Yang mana azab akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim tanpa pandang bulu. Apa maksud daripada tanpa pandang bulu? Mau dia anak nabi, mau dia seorang raja, mau dia istri nabi, mau dia ayahnya nabi, ketika mereka adalah orang-orang zalim. Kalau kita bicara zalim di sini, kezaliman yang paling besar yang ada di muka bumi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah, sujud, doa, tawaf dan lain sebagainya, atau menyembelih, bersedekah dan lain sebagainya, yang mana itu tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan atau ketika hal-hal ini diberikan kepada selain Allah, maka pelakunya termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim, yang mana mereka harus, kalau mereka adalah aslinya seorang muslim, kita harus minta mereka untuk bertaubat. Jika mereka adalah orang-orang kafir, maka kita perintahkan, kita ajak mereka untuk bertaubat dan masuk ke dalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manfaatnya meskipun dia anak dari seorang nabi atau ayahnya atau istrinya atau ibunya dan seterusnya. Kemudian para jemaah sekalian, kita lanjutkan kepada kisah Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya yang namanya adalah kaum Ad. Di dalam ayat ke-50 Allah Ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka. Ada poin penting di sini. Ada faedah da'wiyah atau faedah dalam berdakwah, yaitu apa? Setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, maka Allah mengutus nabi itu dari kaumnya. Apa maksudnya? Nabi ini berasal dari kaum tersebut dan dia berbicara dengan bahasa kaum tersebut, dan nabi yang diutus adalah orang yang mereka kenal, ya. Dan ini salah satu faedah dakwah, yang itu berarti kalau kita mau berdakwah, paling utama ingin berdakwah adalah berdakwah kepada kaumnya. Itu kalau kita orang Indonesia, paling utama kita berdakwah kepada orang-orang Indonesia. Kalau khususnya kita adalah orang-orang yang dapat berbahasa daerah, misalkan kita yang berasal dari daerah yang berbahasa Jawa, maka ketika kita kembali ke daerah tersebut, kita berusaha untuk berbicara dengan bahasa mereka. Kita sampaikan kepada mereka tauhid. Kenapa tauhid? Kita lihat pada ayat yang ke-50 di sini, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Qala ya qaum, Nabi Hud berkata, ya qaum, wahai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah. Maksudnya sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada sesembahan yang lebih berhak untuk disembah melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud juga menyeru, ya. Di sini di awal Nabi Hud menyeru untuk mentauhidkan Allah, kemudian setelahnya Nabi Hud menyeru agar apa? Agar mereka meninggalkan kesyirikan, ya. Agar mereka meninggalkan kesyirikan kepada Allah, supaya apa? Supaya mereka diberikan rizki. Di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita, wa ya qaum, wahai kaumku, kata Nabi Hud, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaikum, dan bertaubatlah kalian, yursilis samaa alaikum midrara. Nah, maka Allah akan turunkan kepada kalian apa? Hujan yang lebat yang di dalamnya terdapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun
karena kesombongan mereka, karena sikap takabur mereka, mereka enggan untuk memenuhi ajakan Nabi Hud. Yang mana Nabi Hud mendapatkan wahyu dan juga risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka malah mengatakan bahwasanya apa? Sebagaimana di ayat ke-54, "In taqulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Justru kami melihat kata kaumnya Nabi. Kamu ini dikasih penyakit sama sesembahan kami, kata mereka seperti itu. Oh, Anda minta izin sebentar. Afwan, kita lanjutkan kembali. Ini mohon maaf ini dalam beberapa pertemuan barangkali Ana sering izin di tengah-tengah ngisi karena sebenarnya Ana setiap pagi itu punya semacam kayak alergi, tapi Ana nggak tahu itu alergi atau bukan. Jadi setiap pagi itu hidung itu selalu penuh dengan selalu penuh dengan kotoran sehingga harus dikeluarkan. Cuma ya insya Allah siang udah hilang lagi gitu. Apalagi ini ditambah lagi flu, jadinya tambah-tambah banyak ya. Nah, jazakumullah khairan sudah atas pengertiannya. Nah, kita lanjutkan. Yang mana mereka menuduh ya, ketika mereka didakwahkan, mereka malah menuduh Nabi Hud ini orang gila. Mereka menuduh Nabi Hud ini dikasih penyakit sama Tuhan mereka, sama sesembahan mereka. Lantas kemudian mereka itu kufur dan bermaksiat kepada Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pada ayat yang ke-59 ya. Watil ka'adun jahadu bi ayati rabbihim. Ya mereka justru juhud ya. Mereka itu bukan juhud tapi ya juhud yaitu mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian mereka durhaka kepada rasul-rasulnya dan justru mereka menuruti perintah semua penguasa yang semena-mena dan juga dan durhaka kala itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka, menghukum atas perbuatan mereka dengan cara apa? Dengan cara dimusnahkan, yaitu dengan didatangkan angin yang sangat kencang ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Hud beserta dengan orang-orang yang ijabah terhadap dakwahnya. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah kisah dari kaum Tsamud yang mana diutus di tengahnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Ya, wa ila Tsamud akhahum salihah, ya, kepada kaum Tsamud kami utus, yaitu Allah kami utus kepada mereka saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Qala, beliau berkata, ya qaumi ibudullah, ya, lagi-lagi perintah Allah kepada para nabi, kepada para rasul sama, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang mana konsekuensi daripada keyakinan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak
disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah adalah kita tidak menyelewengkan, tidak memberikan segala sesuatu yang itu merupakan haknya Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk menjalankan ibadah ini, untuk kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tata cara, tuntutan dan prosedur yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan nama syariat, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita semuanya. Ini adalah konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah, kemudian selanjutnya syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-62 Allah taala berfirman, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Kata mereka, kata kaumnya itu kaum Samud, wahai Saleh, dulu itu kamu orang yang sangat menjanjikan. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, apakah engkau berusaha melarang kami dari mengikuti kebiasaan nenek moyang kami, ya? Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib, karena kami itu ragu dengan apa yang kamu ajak, kata kaum Tsamud. Ya, ini juga masuk kepada poin yang kedua. Jadi alasan mereka enggan atau mereka tidak mau mengikuti apa yang diajak atau apa yang diseru oleh Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam adalah, kata mereka, karena mereka enggan untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka. Ya. Dan kemudian sebagaimana yang telah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, kaum Tsamud merupakan kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan creativity. Allah berikan power. Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kemampuan untuk mengukir batu menjadi mahakarya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sehingga bukan sekedar sebuah mahakarya yang tak bergerak, yang dibuat dari batu, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa apa? Mengeluarkan onta yang benar-benar hidup dari batu. Dari gunung dikeluarkan onta. Dan perintah Allah kepada kaumnya Nabi Saleh cuma apa? Membiarkannya untuk makan, membiarkannya untuk minum, dan seterusnya. Sebagaimana di ayat yang ke-64, wa ya qaum hadhihi naqatullah, wahai kaum, ini adalah ontanya Allah. Ya. Lakum ayah, ini menjadi petunjuk atau menjadi dalil, menjadi bukti ketuhanan Allah kepada kalian semuanya. Ya, dulu kalau zaman dulu seperti itu ya. Ya. Dikasih mukjizat yang jelas. Namun sebagaimana kita telah mendengar ketika kemarin kita berbicara tentang surat Al-Maidah, ketika Nabiullah Isa diminta oleh kaumnya untuk menurunkan Maidah, menurunkan hidangan dari langit, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah ini kalau masih ada yang kufur, maka mereka termasuk orang-orang yang binasa. Dan seperti inilah Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam diberi mukjizat, dapat mengeluarkan onta, dan perintahnya cukup dengan mereka beriman dan membiarkan onta tersebut hidup. Namun pada ayat yang ke-65 mereka justru apa? Fa'aqaruha, mereka justru sembelih onta tersebut. Faqala, maka akhirnya Nabi Saleh pun berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, silahkan kalian berbuat sesuka kalian di tempat tinggal kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, karena ini adalah ancaman yang bukan, atau ancaman yang benar-benar ancaman, alias tidak dapat kalian dustakan. Namun di sini ada cerita yang di skip, yaitu ketika Nabi Saleh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, silahkan kalian bersenang-senang selama 3 hari, setelah itu azab Allah akan datang. Kemudian Nabi Saleh pergi untuk bertahannuts, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di gua beliau atau di rumah beliau, yang mana rumah beliau itu berada di tengah-tengah gunung seperti itu. Bukan di tengah, di atas, bukan, di dalam. Ya, kita tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kaumnya Nabi Saleh itu bisa memahat gunung menjadi rumah. Nabi Saleh juga sedang beribadah di salah satu goa atau di salah satu rumahnya. Akhirnya salah satu pemimpin dari kaum Samud berkata, oh, Saleh bilang katanya 3 hari lagi ada azab. Gimana kalau kita habisin dulu Nabi Saleh sebelum 3 hari? Maka lantas kemudian di hari kedua, mereka, orang-orang pilihan mereka,
orang-orang pilihan mereka datang ke rumahnya Nabi Saleh atau ke tempat ibadahnya Nabi Saleh. Namun Nabi Saleh adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebelum orang-orang ini datang, Nabi Saleh keluar, orang ini masuk, terkurung di dalam gunung tersebut dan binasa. Maka di hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka dengan suara yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka dengan apa? Dengan suara yang sangat dahsyat, ya. Sehingga dikatakan ketika mereka sudah binasa, seolah-olah kaum Samud tidak pernah ada di sana sebelumnya. Nah, itu berarti apa? Allah benar-benar membinasakan mereka sehabis-habisnya sampai seolah-olah kaum Samud belum pernah tinggal di situ sebelumnya. Meskipun ada yang mengatakan masih tersisa peninggalan mereka. Namun terlepas daripada itu, kita bisa lihat mana dari manusia itu yang merupakan keturunannya kaum Samud. Tidak ada. Allah binasakan mereka semua. Dan kalau ini sekilas saja, kalau kita belajar sirah nabawiyah, kemudian kita belajar tentang sejarah bangsa Arab, yang mana bangsa Arab itu ada 3 macam ya. Intinya 2 yang pertama, generasi pertama itu adalah generasi bangsa Arab yang sekarang sudah tidak tersisa lagi, yaitu penghuni Jazirah Arab yang mereka sudah tidak ada keturunannya. Mereka binasa entah karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau karena ya memang sudah tidak tersisa lagi, mereka punah karena tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi di antara kaum yang punah adalah kaumnya Nabi Saleh, yaitu Nabi Samud, kaum Samud ya, kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bangsa lain yang ada di Jazirah Arab yang sudah tidak ada lagi sisanya sekarang adalah bangsa Imliq. Bangsa Imliq itu diceritakan memiliki tinggi yang tidak wajar, atau bahasa kita mereka adalah suku raksasa. Raksasa itu bukan seperti yang kita bayangkan yang tinggi sekali, seperti gedung-gedung, bukan seperti itu. Tapi mereka memiliki tinggi di atas rata-rata, ya, memiliki tinggi di atas rata-rata dan kekuatan di atas rata-rata manusia normalnya. Namun mungkin karena mereka termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka sebagaimana kaum Samud. Kemudian berikutnya di sini bercerita tentang Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Di sini ketika kaum Lut kufur dan merusak di bumi, kerusakan apa yang mereka buat? Pertama, mereka berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat keji, yaitu laki-laki berzina dengan laki-laki. Lalu ketika wanita-wanita merasa diabaikan oleh prianya, para wanita pun ikut juga berzina dengan sesama wanita. Atau bahasa kita sekarang disebut dengan homoseksual, atau bahasa Arabnya adalah liwat. Kenapa namanya liwat? Karena diambil dari kata kaumnya Nabi Lut atau perbuatan dari kaumnya Nabi Lut. Ini adalah kerusakan yang mereka buat. Maka ketika Nabi Lut sudah berdakwah, kemudian mereka justru semakin berbuat kerusakan di muka bumi, Allah pun akhirnya mengirim malaikat yang membawa azab. Malaikat ini datang untuk mempersiapkan kaum tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum mereka beranjak kepada kaumnya Nabi Lut, mereka terlebih dahulu berjumpa dengan Nabi Ibrahim membawa kabar gembira kelahiran Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-69, Allah taala bercerita, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Telah datang ja'at rusulun, datang utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan kabar gembira. Maka mereka berkata qalu salama, selamat begitu ya. Mereka berkata selamat. Qala salama. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab selamat. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun menyuguhkan daging panggang ya. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Nabi Ibrahim menyajikan kepada mereka daging sapi atau daging kambing seperti itu, daging ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih. Tapi kemudian Nabi Ibrahim melihat tamu-tamu ini tidak mau makan. Ya. Lantas kemudian apa? Ilaih nakirahum aujasa minhum
khifah. Maka ketika melihat orang-orang ini nggak mau pegang, jadi Nabi Ibrahim awalnya nggak tahu kalau ini malaikat. Tapi setelah dihidangkan makanan, kok ini nggak mau nyentuh makanan. Akhirnya Nabi Ibrahim curiga. Akhirnya Nabi Ibrahim takut, ada apa ini? Jangan-jangan mereka utusan Allah, ada apa ini? Seperti itu. Tapi kemudian malaikat ini berkata kepada Nabi Ibrahim, qalu la takhaf, jangan takut, inna ursilna ila qaumi Lut, kami itu diutus kepada kaumnya Nabi Lut untuk mengadab mereka. Ya, sebenarnya selama ini pun masih ada waktu bagi kaumnya Lut bagi yang mau bertaubat untuk bertaubat, yaitu ketika para malaikat masih hadir di tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, bahkan nanti kita akan lihat bagaimana betapa besarnya rahmat Nabi Ibrahim, ya, kasih sayang Nabi Ibrahim kepada manusia. Kemudian ketika mengetahui bahwasanya mereka ini malaikat yang datang untuk mengadab kaumnya Nabi Lot, maka apa, wa imra'atuhu qa'imatun, akhirnya istrinya Nabi Ibrahim pun berdiri lalu tersenyum. Kemudian malaikat tersebut memberikan kabar gembira apa, fabasyarnaha bi Ishaq, kami membawa kabar gembira akan datangnya seorang anak atau akan dilahirkannya seorang anak yang bernama Ishak, dan kemudian dari Ishak akan lahir Yakub dan seterusnya. Sehingga kalau antum melihat di sini di ayat yang ke-72, istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah. Jadi ini kisahnya terjadi setelah Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar di Makkah bersama dengan Nabiullah Ismail. Kemudian Sarah berkata, qalat ya wailata, ya, alidu ana ajuz wa hada ba'li syaikha, kata Sarah istrinya Nabi Ibrahim, sungguh ajaib, ajib sekali gitu ya. Mungkinkah aku melahirkan anak padahal aku sudah tua, kata Sarah, dan suamiku juga sudah sangat-sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan, kata Sarah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat mampu untuk membuat segala sesuatu. Jangankan wanita tua, wanita yang tidak disentuh pria pun saja bisa melahirkan, seperti ibunda Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-76, Nabi Ibrahim melakukan negosiasi. Agar apa? Agar jangan cepat-cepat diturunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh. Kasih mereka waktu untuk bertaubat. Kasih Nabi Lut waktu lagi untuk berdakwah. Ya, tapi kata malaikat, ya Ibrahim, a'rid an hadza, udah nggak usah ngomongin mereka. Innahu qad jaa amru rabbik, waktunya mereka diadab sudah tiba. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud, ya, dan mereka akan ditimpakan adab yang mereka tidak akan mampu tolak. Maka kemudian malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam dalam rupa atau dalam wujud pemuda yang sangat tampan. Yang ini mengundang kaumnya untuk berbuat jahat kepadanya. Lantas kemudian Nabi Lut menawarkan, udah jangan kamu ganggu tamu saya. Nih ada putri-putri saya, nikahi mereka dengan baik-baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian petunjuk dan seterusnya. Namun mereka enggan, ya, mereka terus mengganggu sehingga mereka pun berupaya untuk mendobrak rumahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan ternyata antum tahu siapa yang membocorkan kedatangan pemuda-pemuda tadi? Ternyata dia adalah istri Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Lut punya seorang istri. Memang dia bukanlah seorang yang melakukan perzinahan dengan sesama jenis. Tidak juga kepada laki-laki lainnya. Namun Nabi Lut punya istri yang begitu loyal dengan kaumnya. Namun loyalnya ini dalam keburukan. Ketika datang tamu-tamu Allah, yaitu malaikat-malaikat Allah ke rumahnya Nabi Lut, maka istrinya lihat dan istrinya lapor ke orang-orang yang ada di daerah tersebut. Di rumahnya Nabi, di rumah saya lagi ada tamu yang sangat tampan. Mereka pun akhirnya datang. Maka kemudian, ya, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka semuanya dengan cara apa? Allah membalikkan bumi yang tadinya di bawah jadi di atas, dan kemudian Allah lempari mereka dengan batu yang sangat panas. Termasuk di dalamnya yang diadab adalah istri daripada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya. Jadi ketika Nabi Lut diperintahkan untuk pergi di pagi hari,
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum musibuha ma asabahum inna mau'idahum subh. Waktu adabnya nanti, waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib, kata para malaikat, loh bukannya subuh itu sebentar lagi. Jadi sebelumnya para malaikat ini kan di rumahnya Nabi Lot. Kemudian kaumnya datang, mereka berusaha mendobrak. Begitu mereka berusaha untuk mendobrak, terbuka pintu, mereka begitu semua kaum ini melihat siapa? Melihat malaikat, Allah butakan mata mereka semua yang hadir ketika itu. Lantas kemudian malaikat ini berkata kepada Nabi Lut, segera bawa orang-orang yang beriman, bawa keluargamu keluar, jangan nengok ke belakang, kata para malaikat, jangan lihat ke belakang. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Nabi Lut termasuk apa? Termasuk orang-orang yang durhaka. Ya, termasuk orang-orang yang berdurhaka. Kenapa? Ketika Nabi Lut diperintahkan untuk tidak nengok ke belakang, istrinya nengok ke belakang dan Allah azab juga istrinya. Nah, dari sini istri seorang nabi pun tidak menjamin bahwasanya dia pasti beriman. Begitu juga dengan ayah. Dan bukan sesuatu yang asing. Ayah seorang nabi, ibu seorang nabi, anak seorang nabi, istri nabi itu kafir. Dari nabi-nabi sebelumnya sudah terbiasa. Ayahnya Nabi Ibrahim kafir. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim kerja di workshop, tempat pembuatan patungnya. Jadi Nabi Ibrahim lahir di tempat pembuatan patung atau di keluarga pembuat patung. Yang ternyata Allah mengutus Nabi di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi Nuh anaknya kafir, Nabi Lot istrinya kafir. Jadi tidak heran, ya, bukan suatu alasan atau bukan tidak mungkin, ya, dan tidak ada uh, gimana bahasanya, ya, bukan tidak mungkin keluarga Nabi ya, keluarga Nabi dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, adalah kisah tentang Nabi Syuaib dengan kaum Madian. Kaum Madian, singkatnya kaum Madian, mereka ini adalah orang-orang yang masih beragama, masih berpegang dengan peninggalan nenek moyangnya, yaitu mereka masih berbuat syirik kepada Allah. Dan mereka itu punya kebiasaan, atau mereka punya suatu kebiasaan yang tidak termaafkan, yaitu apa? Mereka itu suka mengurang-urangi timbangan. Maka dari itu pada ayat yang ke-84 sampai 85 Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ila madyana akhahum syu'aiba," dan kepada ahlu Madian kami utus saudara mereka yang bernama Syuaib. Qala, dia berkata, ya kaum, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berhak disembahkan Allah. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Jangan kalian kurangi timbangan. Kalau jualan beras sekilo, ya sekilo, jangan dikurangi seperempat ons misalnya. Jangan. Ya. Berapa kita menjual, segitu pula kita menjual. Bahkan kita mendapati banyak orang yang untuk menjaga kejujurannya, apa yang dia lakukan, bahkan plastiknya ditimbang, ya, agar dan bahkan dia berusaha melebihkan supaya apa? Melebihkan timbangan supaya apa? Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebihnya bisa dihitung sebagai sedekah. Namun ternyata lagi-lagi mereka lebih memilih untuk apa? Lebih memilih untuk menetap di dalam kekufuran. Sehingga Allah azab mereka dengan apa? Allah datangkan teriakan yang sangat dahsyat dari langit dan gempa bumi. Ya, yang membinasakan mereka sampai seolah-olah tidak ada penghuni di tempat itu sebelumnya. Ya, dan begitulah kisah kaum-kaum yang zalim kepada Allah, ya, yang Allah azab dengan sangat keras. Yang mana kezaliman tersebut itu pilihan mereka sendiri. Allah sudah utus kepadanya Rasul, Allah sudah utus kepada Rasul tersebut wahyu, Rasul tersebut sudah berdakwah sekian lamanya, namun ketika mereka lebih memilih untuk kufur, pilihan mereka sendiri. Ya, itu pilihan mereka sendiri. Meskipun betul semuanya sudah ditakdirkan Allah, namun kita tidak akan betul-betul tahu takdir Allah sampai itu terjadi. Dan Allah sudah ngasih kita pilihan. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada pertentangan antara takdir dengan syariat, tidak ada pertentangan antara takdir dengan perbuatan yang kita lakukan, tidak ada.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya agar kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup surat ini dengan perintah untuk istiqamah. Ya, dalam ayat yang 112 Allah taala berfirman, "Wastaqim kama umirta." Istiqomahlah, teguhlah kalian. Yang ke-14, wa aqim salat, laksanakanlah salat. Kemudian apa? Wasbir, bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-116 sampai dengan 117 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran, melarang dari kemungkaran, karena afwan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum yang mereka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kemarin kita telah sampaikan, dengan banyaknya kezaliman yang terjadi di negeri kita, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rasa aman, masih memberikan nikmat kepada kita. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya adalah karena di tengah-tengah kita, bukan sembunyi, tapi di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang saleh, masih banyak ahli-ahli ilmu, masih banyak orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mereka selalu berdoa untuk keamanan mereka di dunia dan akhirat, yang mereka selalu minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah sebab keamanannya. Yang mana kalau di suatu tempat sudah tidak ada lagi orang yang apa? Orang yang beriman kepada Allah, tidak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah, maka tinggal menunggu waktu sampai Allah binasakan mereka dengan cara yang Allah tentukan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang surat Yusuf. Yang mana surat Yusuf itu merupakan surat Makkiyah. Terdapat 111 ayat di dalamnya. Yang mana kisah surat Yusuf ini bercerita tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, putra daripada Yakub, putra daripada Ishak, putra daripada Nabi Ibrahim. Jadi Yusuf ini merupakan cicitnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bercerita dari semenjak beliau dilahirkan sampai kemudian beliau dilahirkan, kemudian beliau dibuang oleh saudara-saudaranya sampai ketemu lagi sampai berjumpa lagi dengan mereka. Ini adalah kisah lengkapnya. Insya Allah sebentar lagi selesai ya, mohon bersabar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat Yusuf dengan apa? Dengan kabar bahwasanya Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud menghormatinya. Ingat catatannya, Yusuf, bulan dan bintang dan juga matahari bersujud kepada Nabi Yusuf, bukan beribadah melainkan menghormati. Ya, kemudian saudara-saudara Yusuf merasa iri dengan perlakuan bapak mereka, karena kita tahu Nabi Yakub itu punya dua istri. Istri pertama punya anak-anak yang 10 kalau tidak salah. Kemudian istri keduanya memiliki dua anak yang namanya Yusuf dan yang namanya Yusuf dan Binyamin atau Benjamin ya. Benyamin. Mereka iri karena Nabi Yakub ini sangat sayang atau berpura-pura mengajak Nabi Yusuf bermain lalu menyemplungkannya ke dalam sumur, dan mereka bohong mengatakan apa? Bahwasanya Yusuf dimakan serigala. Namun yang menjadi informasi, Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf adalah seorang nabi, dan Nabi Yakub tidak terperdaya dengan tipu daya mereka. Namun Allah perintahkan dia untuk diam dan diperintahkan untuk bersabar, sehingga Nabi Yakub lebih memilih diam meskipun tahu anak-anaknya berdusta. Namun tetap saja seorang ayah bersedih ketika dia kehilangan anaknya. Lantas kemudian Nabi Yakub ya melalui kesedihannya sampai matanya buta. Ya, kemudian akhirnya Nabi Yusuf pun ditemukan oleh kafilah, lalu dia dijual ya dan dibeli oleh seorang pemuka dari Mesir, dan dia dijadikan sebagai anak angkatnya. Dan yang menjadi catatan penting di sini, kalau kita lihat detail-detail yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, di sini diceritakan Yusuf ada di Mesir, tapi di sini tidak dibahasakan Raja Mesir Firaun, melainkan Aziz Misr atau Malik
Faqala al-malik u'tuni biha. Detail-detail seperti ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya yang sudah versi yang sudah dirubah. Itu tidak ada. Namun bisa antum bayangkan Nabi Yusuf diutus ke Mesir sebelum Firaun atau sebelum bangsanya Firaun berkuasa. Sedetail itu ya. Karena kalau diceritanya Nabi Musa yang berkuasa di Mesir adalah Firaun, Pharaoh kalau bahasa kita. Pharaoh yang itu merupakan gelar raja yang ada yang berkuasa kala itu. Dan Nabi Yusuf hidup di zaman sebelum Mesir dikuasai oleh raja-raja dari bangsanya Firaun yang ada di zamannya Nabi Musa. Sedetail itu. Kemudian di sini ada ujian wanita dan juga ujian penjara. Singkatnya, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pria yang tampan. Namun ternyata dia itu justru bukan tergoda, melainkan digoda oleh siapa? Ibu angkatnya. Ya, oleh ibu dari atau istri dari orang yang membeli dia. Ya, tapi kemudian Nabi Yusuf menolak, kemudian menuju ke pintu sehingga bajunya robek. Ayatnya insya Allah kita sudah paham, kita sudah sering dengar. Dan di situ terbukti bahwasanya sebenarnya istri daripada Al-Aziz, yaitu istri pembesar Mesir ketika itu, pemuka Mesir ketika itu yang bersalah. Tapi untuk menjaga marwah keluarganya, akhirnya Nabi Yusuf pun dipenjara. Ya, bukan karena dia bersalah, melainkan untuk menjaga marwah keluarga wanita tadi. Ya, kalau wanita di penjara, jatuh keluarga mereka dengan mengatakan apa? Oh, ini katanya dia berusaha menggoda pembantunya sendiri atau menjaga atau berusaha menggoda anak angkatnya seperti itu. Kemudian, tapi meskipun Nabi Yusuf di penjara, sebelum di penjara ya, berita tersebut sudah menyebar di kalangan wanita atau di kalangan kaum Mesir yang ada yang di Mesir kala itu, dan mereka pun penasaran ingin melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kok bisa sebagaimana tampannya dia sih, sampai istrinya, sampai tuannya tergoda. Sampai akhirnya istrinya Aziz tadi, istrinya pemuka Mesir tadi membuat makar dengan cara mengundang wanita tadi. Lalu memerintahkan Yusuf untuk apa? Untuk membawa makanan. Dan diceritakan sebagaimana kita tahu, mereka diciptakan saking terpananya dengan ketampanan Yusuf sampai mereka motong jari mereka itu tidak kerasa. Maka akhirnya di ayat ke-33 apa kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, ya Allah aku lebih suka di penjara daripada apa? Ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, daripada memenuhi ajakan mereka, yaitu ajakan untuk berbuat kemaksiatan. Sampai kemudian akhirnya ya Yusuf di penjara sesuai dengan apa yang dia harapkan, meskipun ya dengan kalau secara kitanya dengan berbagai makar akhirnya Nabi Yusuf di penjara, dan itu lebih aman buat dia. Dan di penjara diceritakan di penjara Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang yang mereka meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Dan ini kita bisa lihat, kan dulu kita pernah sampaikan bahwasanya Nabi itu diutus dan diberi mukjizat sesuai dengan situasi kaumnya. Nabi Yusuf diutus kepada kaumnya, di mana ketika itu kaumnya mereka sangat mengagungkan orang yang dapat menafsirkan mimpi. Dan Nabi Yusuf berada di the next level of penafsir mimpi. Why? Kenapa? Karena Nabi Yusuf mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Yusuf di sini di penjara ketemu dengan dua orang yang katanya salah satunya itu bermimpi kepalanya dipatuk burung, lalu yang satu lagi bermimpi menghidangkan minuman untuk raja. Jadi kasusnya mereka berdua itu tertuduh membuat makar ingin meracuni raja, dan pelakunya adalah salah satu di antara mereka karena mereka yang paling mencurigakan, akhirnya di penjara. Mendengar mimpi tersebut, akhirnya kepada orang yang bermimpi kepala dipatuk bilang kepada orang yang bermimpi melayani raja, bahwasanya kamu akan kembali melayani raja, dengan satu lagi akan disalib. Dan ternyata betul lah, yang satu lagi disalib dan dia mati kering dan juga mati dimakan atau mati ketika dihukum dengan cara tersebut. Namun Allah syaitan membuat laki-laki tadi melupakan Nabi Yusuf, yang mana sebelum dia keluar dari penjara sebelum dia keluar dari penjara, Nabi Yusuf pesan, tolong sampaikan salam kepada rajamu, seperti itu. Bahwasanya di sini ada saya, ada Yusuf. Tapi dia lupa sampai suatu ketika raja mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya itu dia melihat
dia melihat, faqala inni ara sab'a baqaratin siman. Aku melihat 7 ekor sapi yang gendut, ya'kuluhunna sab'un ijab, yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra ya bisa, dan aku lihat ada 7 butir gandum yang segar dan 7 butir gandum yang kering. Maka akhirnya mendengar, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menafsirkan mimpi tersebut. Dan ketika pelayan tersebut, pelayan raja yang dibebaskan dari penjara dengar, dia pun akhirnya teringat kembali kepada Nabi Yusuf. Akhirnya dia pun merekomendasikan Nabi Yusuf kepada raja. Lalu ketika dikeluarkan dari raja, keluarkan dari penjara, kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut dengan apa? Dengan mengatakan akan datang 7 bulan, ya, sab'un syida, 7 bulan yang kering, akan 7 bulan yang subur, akan datang lagi 7 bulan yang kering. Sehingga intinya Nabi Yusuf pun menawarkan diri untuk mengatur perekonomian masyarakat. Lalu kemudian dengan ide-ide dari Nabi Yusuf, Mesir, atau ketika itu Raja Mesir, dapat membuat sebuah rekayasa ekonomi, yaitu apa? Ketika di 7 bulan pertama ketika subur, mereka tidak boros makanan, mereka tidak bermudah pesta-pesta, mereka menabung. Sehingga di 7 bulan berikutnya, ketika mereka kesulitan, yaitu ketika datang musim paceklik, mereka masih punya makanan, ya. Dan karena sebab itu Nabi Yusuf dibersihkan dari tuduhan-tuduhannya, dan dia mendapatkan jabatan sebagai salah satu, ya, pembesar kerajaan. Ada yang bilang menteri, ada yang bilang, ya, dan sejenisnya, ya, dan sejenisnya. Yang insya Allah detail-detailnya akan kita sampaikan lagi, atau akan kita lanjutkan pada tafsir juz yang berikutnya. Tafsir dari juz yang ke-13. Sekarang sudah pukul 6:11. Mohon maaf atas kehadiran antum semuanya pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semua. Semoga Allah memudahkan puasa antum, ya, memudahkan antum untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami serahkan sisa waktunya kepada MC. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz Aris. Mungkin kita tutup saja dari saya. Apabila ada salah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.